Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya kalau Allahu Akbar ya. Kita ulang lagi. Bagaimana kabarnya nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, semuanya seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, Bapak akan absen. Siapa yang datang? Egi. Egi mana? Egi ini sibuk ya? Masih dinas ya? Tugas luar. Egi Purwa ya? Siapa aja Egi sendiri? Sama Witri. Witri kemana nak? Izin tugas ya? Medicine bed. Medicine bed. Berarti Egi Pramuka, Witri medicine bed. Oke. Semoga kita semuanya tetap sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya coba perhatikan kiri kanannya. Kiri kanan depan belakang. Ada nggak sampah yang ada di bawah meja kamu? Oke. Coba lihat, perhatikan semuanya. Ada? Aman? Masih. Kalau ada sampah, kutip dulu, nanti baru kita buang keluar. Jangan sekarang. Siapkan di atas meja semua peralatan tulis, pena, dan nanti Bapak akan membagikan LKPD-nya supaya kamu bisa menulis itu nanti. Ya, semuanya. Adapun pembelajaran kita hari ini tujuannya adalah, boleh? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menelaah peristiwa hijrah ke Habasyah. Pertama, kedua menganalisis peristiwa Amul Huzni. Yang ketiga menganalisis peristiwa Isra dan Mi'raj. Adapun menganalisis peristiwa hijrahnya Rasulullah ke Yathrib nanti akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Dan kemudian menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dakwah Nabi periode Mekah. Anakku semuanya masih ingat materi kita pertemuan yang lalu? Masih ingat? Apa materi kita pertemuan yang lalu? Dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah terang-terangan. Masih ingat berapa lama dakwah sembunyi-sembunyi? 3 tahun. Kenapa Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi? Banyak ancaman. Oke. Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi kepada siapa aja? Dakwah terang-terangan kapan mulainya? Setelah turun wahyu surah apa? Ayat? Bacakan lagi bisa? Apa? Siapa yang hafal ayatnya? Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Itu ayat yang mengajak atau memerintahkan Nabi untuk dakwah secara terang. Kira-kira kamu sudah tahu materi yang pertemuan yang lalu. Maka hari ini kita akan melanjutkan kepada materi dakwah substansi dakwah Nabi periode Mekah, yaitu peristiwa penting selama Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Ini sebagai pengantar bisa kamu lihat siksaan terhadap kaum muslimin itu terjadi pada tahun keempat kenabian. Awalnya siksaan itu terlihat lunak, namun seiring berjalannya waktu kaum kafir Quraisy semakin gencar melakukan penyiksaan. Dan puncaknya hingga tahun kelima, selain dari penyiksaan yang dialami kaum muslimin hingga berujung kepada perintah Nabi untuk para sahabat untuk melaksanakan hijrah. Jadi kita tahu apa latar belakangnya. Latar belakangnya kenapa banyaknya siksaan, ancaman, bahkan ada yang nyawanya pun juga waktu itu dalam kondisi yang kritis waktu itu. Anakku semuanya, sebelum kita mulai materi pelajaran kita, agar lebih rileks dan lebih mengingatkan kita kepada Rasul kita, bagaimana perjuangan beliau, maka
Maka alangkah indahnya Bapak mengajak kita semuanya untuk kita sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad menentukan hati kita, dan nanti di akhirat kelak kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, kita masuk kepada materi inti. Oke, masuk ke materi inti. Ini peta konsep. Coba perhatikan terlebih dahulu apa yang akan kamu kerjakan. Ini peta konsep dari materi kita hari ini. Peristiwa penting dakwah Nabi periode Mekah. Apa tadi? Peristiwa penting dakwah Nabi periode Mekah. Yang pertama itu hijrah ke Habasyah. Habasyah itu Abisinia hari ini. Ya, ada yang mengatakan Afrika. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Amul Husni. Apa itu Amul Husni? Amul Husni ada dengar ya, kalau sedih. Kemudian Isra dan Mi'raj dan hijrah ke Yastrib. Seperti yang Pak sampaikan di awal tadi, hijrah ke Yastrib kita akan bahas di materi yang akan datang. Sekarang kita masuk ke hijrah ke Habasyah. Hari ini sesuai dengan metode atau model pembelajaran yang Bapak terapkan, kita akan menggunakan discovery learning. Discovery berarti kamu akan menemukan nanti materi tentang 3 pokok bangsa tadi. Maka oleh sebab itu Bapak akan berikan LKPD. Kamu akan tuliskan nanti di sini apa saja yang kamu baca dan kamu lihat nanti dari apa yang Bapak tanyakan ke depan. Dan setelah itu kamu mengidentifikasinya, mengolah data, mengumpulkan data, mengolah, dan nanti kita akan mengambil kesimpulan. Kita akan presentasikannya nanti. Kita lanjut, kita mulai ya. Kurang lebih berapa? Ada yang lebih tidak? Ada yang lebih. Tulis namanya dulu ya. Tulis namanya. Relax saja, seperti biasa kita belajar seperti apa? Relax. Ini ilmu pengetahuan. Siap? Perhatikan depan, hijrah ke Habasyah. Hijrah ini terjadi pada tahun 615 Masehi atau tahun ke-5 kenabian. Hijrah ke Habasyah. Seperti apa latar belakang hijrah ke Habasyah? Silahkan saksikan video berikut. في القلب مشاعر فيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekanan yang dilakukan orang-orang kafir kepada kaum muslimin pada pertengahan dan akhir tahun ke-4 kenabian masih bersifat ringan. Namun memasuki pertengahan tahun ke-5, perlakuan mereka semakin keras. Hal ini mendorong kaum muslimin untuk mencari tempat lain yang aman untuk menjaga agama mereka. Maka pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian, hijrahlah rombongan pertama dari kalangan para sahabat ke negeri Habasyah, yakni Ethiopia. Mereka berjumlah 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita, dipimpin oleh Utsman bin Affan yang didampingi istrinya, yaitu Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Hijrah yang mereka lakukan berlangsung dengan selamat, meskipun orang-orang kafir sempat mengejar mereka hingga ke tepi pantai. Namun mereka sudah lebih dahulu berlayar ke negeri Habasyah. Di negeri tersebut, mereka hidup dengan aman dan mendapat perlindungan dari penguasa Habasyah. Pada bulan Syawal di tahun yang sama, mereka mendapat berita bahwa kaum Quraisy telah masuk Islam.
Akhirnya mereka segera pulang ke kampung halamannya. Namun ketika beberapa saat menjelang tiba di Makkah, mereka baru tahu bahwa berita tersebut keliru. Akhirnya sebagian mereka kembali ke Habasyah dan sebagian lagi mencari perlindungan dari penduduk Makkah. Selain itu, kekejaman kafir Quraisy terhadap Ternyata aku bukan hanya sekarang aja hoax, dulu itu juga ada hoax. Seperti tadi, ketika mereka sudah sampai ke Habasyah, ternyata ada berita mengatakan orang Quraisy masuk Islam. Otomatis mereka yang tadinya pergi merantau balik ke kampung. Kenapa mereka pergi merantau? Karena kampungnya nggak aman gitu kan? Terus mulai lagi ya. في القلب Untung dengan selamat, meskipun orang-orang kafir sempat mengejar mereka hingga ke tepi pantai. Namun mereka sudah lebih dahulu berlayar ke negeri Habasyah. Di negeri tersebut, mereka hidup dengan aman dan mendapat perlindungan dari penguasa Habasyah. Pada bulan Syawal di tahun yang sama, mereka mendapat berita bahwa kaum Quraisy telah masuk Islam. Akhirnya mereka segera pulang ke kampung halamannya. Namun ketika beberapa saat menjelang tiba di Makkah, mereka baru tahu bahwa berita tersebut keliru. Akhirnya sebagian mereka kembali ke Habasyah dan sebagian lagi mencari perlindungan dari penduduk Makkah. Selain itu, kekejaman kafir Quraisy terhadap kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Rasulullah kembali mengizinkan para sahabat hijrah ke Habasyah untuk kedua kalinya. Maka berangkatlah rombongan kedua yang berjumlah 83 orang laki-laki dan 19 perempuan menuju Habasyah. Orang-orang kafir Quraisy sangat gusar ketika mengetahui bahwa kaum muslimin mendapat perlindungan yang aman di negeri Habasyah. Maka mereka mengutus dua orang yang cerdas dan gigih, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah, sebelum mereka masuk Islam, dengan membawa aneka hadiah berharga. Mereka berupaya membujuk Raja Najasyi untuk memulangkan kaum muslimin ke suku Quraisy. Namun berkat kebijakan Raja Najasyi dan kepiawaian para sahabat yang diwakili oleh Ja'far bin Abu Thalib sebagai juru bicara mereka dalam menerangkan hakikat Islam, akhirnya upaya orang-orang musyrik tersebut gagal total. Berbagai cara telah diupayakan oleh kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW, namun tidak ada yang berhasil. Berikutnya mereka menggunakan cara lewat paman beliau lagi, yaitu Abu Thalib, berupa ancaman untuk memerangi Rasulullah SAW. Karena ancaman tersebut dianggap serius, Abu Thalib segera mengutarakannya kepada Rasulullah SAW. Melihat gejala sang paman mulai lemah dan tak kuat menanggung beban, maka dengan tegas Rasulullah mengatakan, "Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan perkara atau dakwah ini, sampai Allah membenarkannya atau aku hancur bersamanya, niscaya aku tidak akan meninggalkannya." Mendengar jawaban tegas seperti itu, Abu Thalib kembali bersemangat melindungi keponakannya. Abu Thalib pun berkata, "Pergilah wahai keponakanku dan sampaikanlah apa yang kamu sukai. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun selama-lamanya." Di lain waktu mereka kembali mendatangi Abu Thalib untuk menawarkan cara lain. Mereka datang membawa seorang pemuda yang gagah dan tampan untuk diserahkan kepada Abu Thalib, dan sebagai gantinya dia harus menyerahkan Rasulullah kepada mereka untuk mereka bunuh. Tentu saja tawaran yang aneh tersebut ditolak mentah-mentah oleh Abu Thalib. Setelah berbagai kegagalan dialami oleh kaum kafir Quraisy, akhirnya sampailah mereka pada keputusan untuk membunuh Rasulullah SAW. Disebutkan dalam beberapa riwayat, beberapa upaya dari tokoh-tokoh kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun upaya-upaya mereka pun menemukan kegagalan pula, karena Allah SWT selalu melindungi hamba yang paling dikasihinya tersebut. Di antara riwayat yang terkenal dalam hal ini adalah upaya Abu Jahal yang hendak melemparkan batu jika Rasulullah sedang sujud dalam sholatnya. Pada hari yang telah ditentukan,
Sebagaimana biasa, Rasulullah datang ke Ka'bah untuk sholat. Kemudian sebagaimana rencana semula, Abu Jahal mengambil semangka batu lalu menghampiri Rasulullah untuk menimpakan batu tersebut ke atas kepala beliau. Namun tak beberapa lama kemudian, Abu Jahal kembali menemui teman-temannya dalam keadaan pucat pasi. "Ada apa wahai Abdul Hakam?" tanya teman-temannya keheranan. "Ketika aku akan melakukan rencanaku dan hampir mendekatinya, ternyata ada seekor unta yang sangat besar menghalangiku. Unta tersebut sangat besar. Belum pernah aku melihat unta sebesar dan seganas itu. Hampir-hampir." Oke, itu salah satu buktikan bahwasanya begitu beratnya cobaan, begitu beratnya siksaan yang dirasakan oleh kaum muslimin. Bukan hanya kaum muslimin ya, bukan hanya Rasulullah. Ternyata semua orang-orang yang mau Islam pun juga mendapat siksaan. Bisa lihat ini hijrah aksi yang pertama, bisa dilihat nah. Jumlahnya dipimpin oleh Utsman bin Affan, jumlah 15 orang, terdiri dari 11 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Kemudian disusul kembali oleh rombongan yang kedua. Bisa lihat, maksudkan sebagai kesimpulannya, sebagai penguatan. Boleh kamu tulis saya? Selesai ya. Di hijrah yang pertama, kaum muslimin diterima oleh Raja Najasyi dengan baik. Kemudian yang kedua, kamu lihat ternyata kaum kafir Quraisy tidak diam. Mereka mencoba mengirimkan utusan. Siapa mereka? Orangnya Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk mengembalikan mereka ke wilayah Mekah kembali. Kemudian berikutnya ternyata Raja Najasyi menolak apa yang diminta oleh mereka. Disitulah isinya kita bisa lihat Ja'far bin Abi Thalib lah yang menjawab pertanyaan Raja Najasyi berargumentasi. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa diperhatikan.
al-arsy terjadi dua gelombang. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Peristiwa berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang Amul Huzni. Amul, ma makna Amul? Tahun. Huzni, kita mendengar la tahzan. Apa arti la tahzan? Jangan sedih. Maka Amul Huzni berarti tahun kesedihan, tahun berdukanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kita lihat kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berbagai upaya mencegah dakwah Nabi Muhammad menemui kegagalan, kaum kafir Quraisy menempuh jalan lain, yaitu pemboikotan. Mereka bersepakat untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib dengan melarang mengadakan pernikahan, jual beli, bergaul, berkunjung dan berbicara kepada mereka, kecuali jika mereka menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Kesepakatan tersebut mereka tulis dalam lembaran yang digantung di Ka'bah. Akibat pemboikotan itu, Bani Hashim dan Bani Muthalib menjadi terisolir, baik yang beriman maupun yang kafir, kecuali Abu Lahab. Mereka terkurung di kampung Abu Thalib sejak awal Muharram tahun ke-7 kenabian. Pemboikotan semakin lama semakin keras. Makanan yang masuk atau dijual di Mekah selalu lebih dahulu diborong oleh kaum musyrikin. Mereka mengalami kelaparan luar biasa, sehingga mereka hanya makan dedaunan dan kulit hewan. Setelah 3 tahun pemboikotan, pada bulan Muharram tahun ke-10 kenabian terjadilah pembatalan pemboikotan. Hal tersebut bermula dari pertentangan di kalangan Quraisy sendiri, antara mereka yang ingin meneruskan pemboikotan dengan mereka yang menentang pemboikotan, dengan alasan bahwa yang menderita atas pemboikotan tersebut adalah sanak saudara mereka sendiri. Jumlah mereka yang menentang semakin lama semakin banyak dan kemudian menjadi suara mayoritas. Sementara itu, Abu Thalib diberitahu oleh Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutus rakyat-rakyat untuk memakan lembaran perjanjian boikot tersebut, hingga tersisa sedikit yang di dalamnya masih tersimpan kalimat zikir, yakni lafaz Allah. Maka Abu Thalib menyampaikan hal tersebut kepada orang-orang Quraisy seraya berkata, "Jika dia berdusta, akan kami biarkan kalian berbuat sesuka hati kalian kepadanya. Namun jika dia benar, hendaklah kalian menghentikan boikot dan kezaliman kalian kepada kami." Kemudian Mut'im bermaksud untuk merobek lembaran perjanjian tersebut, namun didapatinya bahwa rakyat telah memakannya, kecuali yang terdapat tulisan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah, dan yang padanya terdapat kata Allah tidak dimakan oleh rakyat. Dengan demikian berakhirlah pemboikotan. Lalu keluarlah Rasulullah dari perkampungan. Sementara orang-orang musyrik telah melihat bukti-bukti kenabian yang sangat jelas. Akan tetapi mereka seperti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Quran Surat Al-Qamar ayat 2. Setelah itu, Rasulullah dan kaum muslimin kembali kepada kehidupan semula. Sedangkan orang-orang kafir, meskipun mereka tidak memboikot lagi, namun tetap berupaya untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Abu Thalib mulai sering mengalami sakit, semakin lama semakin berat. Akhirnya beliau meninggal pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian, setelah 6 bulan dari peristiwa pemboikotan. Dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa ketika beliau sekarat, Rasulullah datang menghampirinya. Saat itu ada Abu Lahab di sisinya. Rasulullah SAW berkata, "Wahai pamanku, ucapkan La ilaha illallah, kalimat yang dapat aku gunakan untuk membela di sisi Allah." Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib?" Berulang-ulang mereka katakan itu.
Hingga akhir ucapan Abu Thalib adalah, saya tetap berada di dalam agama Abdul Muthalib. Mendengar itu, Rasulullah bersabda, aku akan minta ampunan untukmu selagi aku tidak dilarang dalam hal itu. Lalu turunlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Allah juga menurunkan ayatnya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tapi Allah memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Demikianlah Abu Thalib meninggal tetap dalam tidak beriman kepada Allah, meskipun selama hidupnya beliau selalu membela dan melindungi Rasulullah SAW. 2 bulan setelah meninggalnya Abu Thalib, berikutnya wafat pula Ummul Mukminin Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau wafat pada tahun 10 kenabian di usia 65 tahun. Sedangkan pada saat itu Rasulullah berusia 50 tahun. Siti Khadijah adalah istri yang selalu mendampingi Rasulullah di masa-masa terberat awal dakwah beliau. Siti Khadijah mengorbankan diri dan hartanya demi kelangsungan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut terungkap dari ucapan Rasulullah sendiri tentang Siti Khadijah. Dia beriman kepadaku ketika orang-orang kufur kepadaku. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia menyerahkan hartanya untukku ketika orang-orang menjaga hartanya untukku. Dan Allah memberiku keturunan lewatnya, sementara yang lainnya tidak mendapatkannya. 2 kejadian tersebut, yaitu wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah, sangat besar pengaruhnya dalam diri Rasulullah SAW. Mengingat kedua orang tersebut selama ini sangat besar artinya dalam kehidupan Rasulullah SAW. Sementara itu di sisi lain, tekanan dan ancaman orang-orang kafir semakin menjadi-jadi, karena kini tidak ada lagi Abu Thalib yang suka melindungi beliau. Melihat hal tersebut, Rasulullah mencoba hijrah ke Taif dengan harapan di sana mendapat sambutan baik tidak seperti yang beliau dapatkan di Makkah. Namun kenyataannya, penduduk Taif memperlakukan beliau dengan kasar melebihi dari apa yang beliau dapatkan dari kaumnya. Begitu pula apa yang dialami oleh sahabat beliau. Mereka pun mendapatkan perlakuan semakin keras dari orang-orang kafir Quraisy. Karena itu, tahun itu dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai tahun duka cita. Oke, jadi tahun duka cita. Jika tempat ini disari daripada video yang kita saksikan ini sekarang. Secara garis besar kita tahu kenapa disebut Amr Husni, karena wafatnya 2 orang yang Nabi cintai. Siapa? Yang pertama adalah paman beliau, kemudian yang kedua adalah istri. Kenapa beliau kakek paman beliau meninggal dua sedih? Karena paman beliau wafat dalam kondisi belum menjadi orang-orang beriman. Kalau istrinya kenapa bersedih? Karena istrinya yang selalu memberikan dorongan, kemudian memberikan motivasi, memberikan dukungan, perhatian. Inilah tahun duka citanya Rasulullah. Silakan tulis nomor 3 saja. Berikutnya, anak-anakku semua, selesai ya? Selesai, kita masuk ke materi berikutnya yang terakhir, yaitu tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi hebatnya ketika orang mendapatkan cobaan yang begitu berat, ternyata di akhirnya apa? Ada sesuatu yang manis.
Rasulullah diberikan cobaan yang sangat berat, bahkan beliau sedih, tapi nanti di akhir Allah akan bawa beliau jalan-jalan. Orang hari ini jalan-jalan palingan kemana-mana ya, masih di dunia. Tapi Rasulullah dibawa jalan-jalan menuju Sidratul Muntaha. Seperti apa? Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Isra dan Mi'raj berikutnya. Setelah Nabi Muhammad SAW turun dari langit dan kembalinya beliau SAW ke Baitul Maqdis, yaitu Palestina, menaiki burangnya. Dan orang pertama yang membenarkan atau percaya terhadap perjalanan Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan pulang, Nabi SAW melewati kafilah dagang bangsa Quraisy di tempat tertentu. Di kafilah itu ada seekor unta yang membawa 2 karung dagangan. Satu karung berwarna hitam dan satu karung lagi berwarna putih. Pada saat Nabi berpapasan dengan mereka, tiba-tiba unta itu menjadi liar ketakutan dan berlari berputar-putar hingga akhirnya pingsan dan tersungkur. Di perjalanan pulang, Rasulullah juga melewati kafilah lainnya yang telah kehilangan seekor unta yang memikul dagangan Bani Fulan. Maka Nabi mengucap salam untuk mereka. Beberapa orang dari mereka berkata, "Ini adalah suara Muhammad." Hingga akhirnya Rasulullah SAW tiba di kota Makkah sebelum waktu subuh. Di pagi hari, Rasulullah SAW duduk berseduh karena menyadari bahwa orang-orang pasti akan mendustainya. Tiba-tiba musuh Allah, yaitu Abu Jahal, melewati Rasulullah dan mendatanginya, kemudian duduk bersamanya. Maka berkatalah Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW dengan nada menghina, "Apakah ada sesuatu wahai Muhammad?" Nabi SAW menjawab, "Benar." Abu Jahal berkata, "Apa itu?" Nabi menjawab, "Aku diperjalankan semalam." Abu Jahal bertanya, "Kemana?" Nabi menjawab, "Ke Baitul Maqdis." Maka Abu Jahal berkata, "Dan kemudian di pagi hari ini engkau telah kembali lagi di tengah-tengah kami." Nabi menjawab, "Betul, silakan wahai Abu Jahal." Maka Abu Jahal memanggil kaumnya, "Wahai sekalian Bani Ka'ab bin Lu'ay, kemarilah." Maka mereka berdatangan hingga mereka duduk kepada keduanya. Kemudian Abu Jahal berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ceritakanlah kepada kaummu apa yang barusan engkau ceritakan kepadaku." Maka Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya aku telah diperjalankan semalam." Mereka bertanya, "Kemana?" Nabi menjawab, "Ke Baitul Maqdis." Lalu mereka kembali bertanya, "Dan kemudian di pagi hari ini engkau telah kembali di tengah-tengah kami." Nabi menjawab, "Benar." Mendengar yang demikian, mereka bertepuk tangan. Ada pula yang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena terkagum-kagum, serta mengolok-olok Nabi Muhammad SAW hingga mereka bergemuruh ramai mendengar kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berkatalah Al-Mut'im bin Ali, "Setiap perkara dan kasus mengenaimu sebelum hari ini begitu mudah dan kecil, namun hari ini lain. Wahai Muhammad, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah pembohong. Kami bersusah payah menuju Baitul Maqdis 1 bulan perjalanan dan kembali dari Baitul Maqdis 1 bulan perjalanan. Lalu engkau mendatanginya dan kembali ke Mekah dalam 1 malam. Demi Lata dan Uzza, aku tidak mempercayainya." Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Al-Mut'im, alangkah buruknya perkataanmu kepada keponakanmu, yaitu Nabi Muhammad. Engkau menanggapinya dengan kebencian hingga engkau mendustainya. Aku bersaksi bahwasanya dia telah berkata jujur." Maka mereka berkata, "Wahai Muhammad, sifatkanlah kepada kami tentang Baitul Maqdis, bagaimana bangunannya, bagaimana keadaannya, dan bagaimana
dekatnya dari gunung. Karena sesungguhnya banyak di sini saat ini yang telah mengunjunginya. Maka Rasulullah SAW mensifatkan kepada mereka, bangunannya begini, keadaannya seperti ini, dan dekatnya dari gunung seperti ini. Ketika Nabi sedang menjelaskan kepada mereka dengan sejelas-jelasnya, tiba-tiba ada bagian dari Baitul Maqdis yang luput dari perhatian beliau saat Isra dan Mi'raj. Maka Nabi ketakutan dan kebingungan yang amat sangat besar. Di saat itulah Allah menampakkan kepada Nabi Muhammad SAW Masjid Al-Aqsa, hingga beliau menyaksikannya seakan diletakkan dekat rumah Abi atau bukan. Orang-orang ketika melihat Nabi kebingungan, mereka mendesaknya dengan berbagai pertanyaan. Berapa pintu pada masjid tersebut? Padahal Nabi SAW datang ke Masjid Al-Aqsa bukan untuk menghitung pintunya. Namun setelah Allah menampakkan Masjid Al-Aqsa kepadanya, beliau menjawab pertanyaan mereka dengan lengkap dan tepat. Abu Bakar tiada henti berkata, engkau benar. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Maka orang-orang berkata, adapun gambarannya tentang Masjid Al-Aqsa itu, dari Allah semua itu benar. Kemudian mereka berkata kepada Abu Bakar, apakah kamu mempercayainya bahwa dia telah berjalan semalam ke Baitul Maqdis dan kembali ke Mekah sebelum subuh? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, iya, sungguh aku mempercayai apa yang lebih hebat dari itu semua. Aku mempercayainya dengan segala kabar langit yang dia kabarkan setiap pagi maupun sore hari. Oleh sebab itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu dijuluki As-Siddiq. Nabi SAW berkata, di perjalanan aku melalui kafilah Bani Fulan di daerah Rawah, dan mereka semua sedang mencari unta mereka yang hilang. Maka aku berhenti dan menghampiri tempat peristirahatan mereka. Aku tidak menjumpai satupun dari mereka karena mereka sedang mencari unta yang hilang. Saat itu aku sempat meminum dari air mereka yang diletakkan di sana. Kemudian aku melewati kafilah Bani Fulan di tempat tertentu. Di kafilah itu ada seekor unta yang membawa 2 buah karung dagangan. 1 karung berwarna hitam dan 1 karung berwarna putih. Pada saat berpapasan dengan mereka, tiba-tiba unta itu menjadi liar ketakutan dan berlari berputar-putar hingga akhirnya pingsan dan tersungkur. Kemudian aku melewati kafilah Bani Fulan di Tanti. Kafilah itu dipimpin oleh unta yang berwarna abu-abu dengan pelana hitam dan 2 tali kekang yang berwarna hitam. Dan kafilah itu akan datang kepada kalian dari Bukit Sani. Oke, ini terkait sama Nabi Raj. Selebihnya nanti bisa dicek di YouTube ya. Ini tentang Isra dan Mi'raj.
Tadi kita sudah membahas 3 materi menabung. Kita selesaikan 3 materi yang kita sudah bahas. Maka oleh sebab itu dari 3 materi ini akan ada 3 orang yang mewakilkan sedianya di depan untuk mempresentasikannya di depan kita semuanya, dan nanti ada di antara kamu yang memberikan tanggapan. Yang pertama, hijrah ke Habasyah. Siapa yang bisa dia katakan? Ya, hijrah ke Habasyah. Ayo, siapa yang mau? Ayo, hijrah ke Habasyah. Nah, silakan. Ada yang bersedia, silakan. Ayo, cepat. Hijrah ke Habasyah. Siapa? Sudah bersedia ke depan? Ya, Rizky. Kemudian yang kedua, Amul Husni. Siapa? Isa atau Pablo? Isa. Oke, Isa. Isra Miraj? Pablo. Oke. Kita persilakan pertama dulu kepada Rizky tentang hijrah ke Habasyah. Silakan Rizky. Bawa kertasnya. Jadi dari yang mau diperhatikan, inilah proyek pokok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting tentang hijrah ke Habasyah. Nah, hijrah ke Habasyah ini terjadi pada tahun 615 Masehi dan itu bertepatan pada tahun ke-5 Hijriah. Nah, ini ada 2 kali hijrah. Nah, hijrah pertama itu ada rombongan pertama yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Nah, itu ada rombongan pertama itu 12 orang. Ada 11 laki-laki dan 4 perempuan. Nah, lalu disusul oleh rombongan kedua, yaitu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib lebih kurang 100 orang. Nah, adapun hijrah kedua, yaitu jumlahnya lebih banyak. Sebanyak 83 orang laki-laki, 11 orang wanita Quraisy dan 7 orang wanita Asing. Nah, hijrah pertama ini, yang pertama itu mereka diterima oleh Raja Najasyi dengan baik. Lalu orang-orang kaum kafir Quraisy mengutus 2 orang, yaitu Amr bin As dan Abdullah. Dan yang ketiga, Raja Najasyi menolak orang-orang kafir Quraisy tadi, rombongan Amr bin As dan lainnya. Dan terakhirnya Ja'far bin Abi Thalib itu memberikan penguatan kepada Raja Najasyi supaya mereka bisa diterima lagi dengan lebih baik. Nah, ada hijrah kedua itu mungkin lebih berat tantangannya dibandingkan dengan hijrah yang pertama. Oke, terima kasih. Aplaus buat Rizky. Yang lain ada yang mau menambahkan yang belum sampaikan Rizky? Ayo, 1 orang yang mau menambahkan. Boleh katakan? Ada? Ada yang belum disampaikan oleh Rizky poin-poinnya? Cukup? Setuju dengan Rizky semuanya? Oke, kita silakan Rizky untuk duduk. Terima kasih Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah ke Habasyah sudah kita selesaikan. Kemudian kita masuk kepada Amul Husni. Kita persilahkan kepada Ananda Isa untuk berdebat. Sambil yang lain nanti bagaimana yang belum ditambahkan, yang kurang mungkin ditambahkan. Simpel aja Isa, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang Amul Husni. Amul Husni disebut juga sebagai tahun kesedihan atau duka cita. Kenapa disebut begitu? Karena ada 2 peristiwa yang terjadi pada saat itu. Yang pertama adalah wafatnya Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Nabi yang selalu mendukung dakwah Nabi. Beliau wafat 6 bulan setelah pemboikotan kota Mekah. Pada akhirnya Nabi sempat mendatangi Abu Thalib. Di sana juga ada Abu Lahab. Nabi duduk di samping Abu Thalib dan menyuruhnya untuk bersyahadat. Namun Abu Thalib tetap kukuh kepada keyakinan agama Abu Thalib. Yang kedua adalah wafatnya Khadijah. Khadijah adalah salah satu istri Nabi yang memiliki keturunan. Dia selalu mendukung dakwah Nabi di saat yang lain pada tidak mau mengikuti Nabi. Khadijah juga menyumbangkan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi. Setelah itu,
Tekanan dari orang kafir semakin keras karena tidak ada Abu Thalib yang melindunginya. Lalu Nabi mencoba hijrah ke Taif berharap disambut dengan baik. Namun Ada yang mau tambah lagi? Cukup? A plus 2 bisa. Bisa. Berikutnya yang terakhir adalah Isra dan Mi'raj. Silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada peristiwa penting yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj yaitu peristiwa untuk menghibur Nabi karena beratnya tahun kesedihan yang dialami oleh Nabi. Jadi perjalanan Nabi setelah dari Sidratul Muntaha yaitu melanjutkan perjalanannya ke Baitul Maqdis dalam hanya perjalanan dalam satu malam. Pada saat yang menceritakan perjalanannya ke Baitul Maqdis, semua para kafir Quraisy ini tidak ada yang mempercayai atas perkataannya kecuali Abu Bakar yang mempercayai perkataan tersebut. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi mendapat perintah sholat 5 waktu yang sebelumnya berjumlah 50 waktu. Karena tidak sanggupannya untuk umat Nabi Muhammad diringaninlah sholat itu menjadi 5 waktu. Baru peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada malam Senin 27 Rajab setelah Rasul pulang dari perjalanan Taif. Dan peristiwa ini diabadikan dalam surah Al-Isra ayat 1. Berikan aplaus buat Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus buat kita semuanya. Semangat kan? Takbir. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Semangat dengan takbir. Semangat ya. Oke, anak semuanya, kita sudah sampai ke tahap akhir, maka Bapak akan mengumpulkan, tolong dikumpulkan lembar kerjanya, silakan. Kumpulkan semuanya lembar kerjanya. Nanti akan Bapak berikan penilaiannya. Oke. Benar. Sudah ada nama tadi kan? Oke, anak semuanya, itulah kita di akhir sesi. Maka kita akan masuk kepada sesi penutupan materi kita pada hari ini. Kita akan membuatkan kesimpulan. Adapun kesimpulan daripada materi kita hari ini adalah dari peristiwa-peristiwa penting yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang ada di kota Mekah. Itu ada 3. Yang pertama adalah hijrah ke Habasyah. Apa penyebabnya? Penyebab hijrah ke Habasyah ini karena tekanan dan penyiksaan dari kaum kafir Quraisy, sehingga Nabi merekomendasikan kepada kaum muslimin untuk hijrah ke Habsyi. Dan hijrah ke Habsyi ini adalah salah satu daripada bentuk pengiriman kaum muslimin kepada wilayah lain. Jadi jangan kira Nabi di zaman Nabi itu lebih ketinggalan di zaman kita, tidak. Ya, Nabi pun sudah paham tentang Nabi seorang negarawan. Ya, Nabi sudah pergi mengirimkan utusan ke sana. Apa tujuan mereka? Bukan hanya mereka pergi hijrah, tapi juga mereka berdakwah. Hijrah ke Habsyi terjadi 2 kali. Yang pertama dipimpin oleh siapa? Utsman bin Affan. Yang kedua dipimpin oleh Ja'far. Ada peristiwa penting adalah hijrah ke Habsyi ketika diterima oleh raja yang sangat terkenal. Siapa namanya? Raja Najasyi. Ini tentang hijrah ke Habsyi. Kemudian yang kedua, Amul Husni. Sesuai namanya, Amul artinya tahun, Husni artinya kesedihan. Kenapa kesedihan? Dikatakan tahun kesedihan karena Nabi ditinggalkan oleh 2 orang yang Nabi cintai. Yang pertama paman beliau. Siapa nama paman beliau? Abu Thalib. Yang kedua adalah istri yang beliau cintai. Siapa namanya? Sayyidati Khadijah. Kenapa Nabi sangat sedih ketika Abu Thalib meninggal? Yang pertama, karena beliau meninggal belum masuk Islam. Yang kedua, karena orang yang selama ini melindungi beliau. Akhirnya ibaratkan ketika beliau ditinggal oleh orang yang sangat beliau cinta dan orang-orang yang mendukung perjuangan beliau. Kemudian di saat yang seperti itu, maka Allah bawa Nabi Isra dan
Mi'raj. Kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup? Ya, satu orang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya nak? Tentang hijrah, Husni, Isra Mi'raj. Silakan satu orang. Ya, silakan. Jadi hikmah dari tentang peristiwa-peristiwa ini apa yang bisa kita ambil? Ya, apa hikmah dari peristiwa-peristiwa ini kata Pak Flo? Apa sudah Pak Flo? Bagus pertanyaannya. Apa hikmah dari peristiwa-peristiwa ini apa? Siapa yang bisa menjawab satu orang? Ayo, ini Nina nggak ada suara nih. Nah, Nina nggak ada suara, jadi nggak ada suara, nggak lelah kayaknya ya, nggak ngantuk ya. Apalagi Faza nggak lelah. Ada tugas ya banyak ya. Sabar ya Faza ya. Nina, siapa namanya? Kira. Ya. Kira-kira apa hikmah dari masing-masing peristiwa ini? Silakan satu orang. Satu orang aja. Yang perempuan lah. Mana tadi laki-laki semua yang buat suara kan? Ayo perempuan. Siapa? Angkat tangan. Hikmahnya. Bapak tunjuk. Janin, apa hikmahnya Janin? Kalau menurut saya yang waktu hijrah ke Habasyi itu, jadi kan waktu itu mereka ditolak yang di muka itu, terus mereka hijrah ke Habasyi, berarti mereka itu semangat kan? Jadi mereka tuh gak akan menyerah walaupun di muka itu mereka tidak diterima dengan baik. Aplaus. Keren. Ternyata yang perempuan ini ditanya dulu baru dijawab. Ternyata keren-keren ya. Jadi semangat juang mereka tetap optimis, mereka tetap tetap spirit keagamannya masih bagus meskipun dalam kondisi mereka tertekan. Kemudian siapa lagi tentang Amr Husni? Siapa? Yang perempuan? Ayo, mau? Ayo, tadi mau datang. Ayo silakan. Ya, Amr Husni. Kalau Amr Husni pada masih kamil ada, jadi dalam segala masalah yang kita hadapi pasti ada hikmahnya, ada kebaikan. Aplaus buat Nanda Abdullah. Kesedihan itu pasti ada yang mudah. Bahkan di dalam Al-Quran ya dijelaskan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Dan yang kemudian ketiga, Isra dan Mi'raj. Siapa? Hikmah Isra dan Mi'raj. Ayo, siapa yang mau? Ya, Nina, apa hikmahnya Nina? Hikmah Isra dan Mi'raj apa nak? Jadi kita nggak boleh terlalu bersedih ya. Oke, berikan aplaus lah buat meskipun terpakai sangat singkat ya. Kita nggak boleh sedih. Kenapa? Karena yakinlah akan ada sebuah hal yang indah di balik kesedihan yang kita rasakan. Nanti semuanya pertemuan yang akan datang atau nanti kita akan pertemuan yang akan datang kita latihan dan kami kerjakan di CBT komputer tes ya di dalam ini. Itu saja untuk hari ini. Karena waktu asar sudah masuk,